Seingat saya Pak, ya mesti lihat dokumennya nanti. Oke. Ada dokumennya Pak. Iya. Kita kan kemarin juga sudah periksa Pak Ain Safei, Ibu Vina, termasuk Pak Reza Palevi. Saya mau konfirmasi saja, ya. Saya mau konfirmasi ke Bapak. Angka 1 triliun itu, saya mau bacakan ke Bapak, ini benar atau tidak. Di dalam keterangannya Pak Ain Safei disampaikan terkait dengan kerjasama timah di tahun 2018 keuntungannya 97 miliar, 2019 223 miliar, 2020 607 miliar, 2021 sekitar 37 miliar. Ini bukan yang Bapak maksud sekitar 1 triliun itu. Saya lebih lihat ke yang audit independen Pak. Audit independen? Audit independen dari mana Pak? KAP Susilo. Oke. Oke. Oh, jadi di situ yang Bapak sampaikan keterangan Bapak menyampaikan kurang lebih sampai 1 triliun. Oke. Ya. Oke. Kalau untuk terkait dengan pembelian biji timah Pak, ini di dalam ya kompensasi biji timah di dalam dakwaan tuduhan rekan JPU, kompensasi itu diduga mengakibatkan kerugian sekitar dari 2015 sampai 2022 sekitar 26 triliun. Halo Pak. Ya, yang mau saya tanyakan Pak, kan itu biji timahnya diterima oleh PT Timah, betul, diubah, diproses menjadi logam timah, dijual dari yang Bapak ketahui dari pengeluaran 26 triliun itu yang didapatkan PT Timah itu berapa Pak? Nilai pastinya saya nggak tahu persis Pak, tapi kira-kira komponen biaya material itu paling 65% atau 70%. Jadi kita dapat lebih jauh di atas itu dari Pak. PT Timah mendapatkan jauh dari 26 triliun yang membayar kompensasi. Dari penjualan programnya. Ya, penjualan programnya tadi keuntungannya sekitar 60-70%. Bukan komponen biaya itu biasanya 60 kan fluktuasi Pak. Oke. Kalau angka nominalnya yang dinamakan tahu nggak Pak? Nggak tahu ya. Oke. Saya mau tanya kembali ini Pak. Tadi Bapak sampaikan kalau PT Timah ini melakukan perjanjian kemitraan, diperbolehkan nggak sih Pak? Menurut kita boleh Pak. Boleh Pak. Sama ya, setiap bulan. Boleh ya Pak, melakukan kerjasama kemitraan. Oke. Boleh Bapak jelaskan apa saja Pak kemitraannya Pak yang Bapak ketahui PT Timah? Oh, kemitraannya di penambangan yang kayak ini lah Pak, yang mitra CPCP tadi, Kemitraan penambangan. Ya. Oke, terus pengolahan, mitra pengolahan juga ada Pak. Mitra pengolahan juga ada. Processing plant dan smelting. Lalu ini mitra peleburan. Mitra peleburan. Oke. Tadi Bapak sampaikan kalau terkait dengan proses peleburan di PT Timah, ini kan ada 5 smelter swasta. Ya, PT Timah kan juga punya tanur juga sendiri ya Pak. Betul ya Pak? Nah, itu untuk mendapatkan biji timahnya, PT Timah mendapatkannya dari mana Pak? Untuk dilebur itu? Dari itu Pak, kalau daerah dari kemitraan dan laut dari mitra dan penambangan timah sendiri. Kita fokus yang di darat aja dulu Pak. Oke. Yang saya tanyakan, untuk yang di tanurnya khusus PT Timah, ada perjanjian kemitraan juga untuk mendapatkan biji kepada CV juga. Iya, setara, sama. Sama semua. Iya. Oke.
nilai yang sama, kompensasi yang sama, lokasinya begitu beda. Oke. Saya mundur dikit Pak. Dalam BAP Bapak, saya mau tanya latar belakangnya terkait dengan perjanjian smelter ini. Dalam BAP Bapak disampaikan Bapak selaku Dirops dan Bapak Dirkeul Pak Emil dipanggil oleh Pak Reza Palevi. Oh iya. Betul ya Pak? Bisa Bapak ceritakan nggak Pak itu gimana Pak? Yang singkat cerita inisiasinya Pak Reza lah idenya. Oke. Pelaksanaan karena tupoksi saya inflasi, warnanya Emil. Mungkin karena itu kami diajar. Oke, ya dalam BAP itu yang saya baca Pak disampaikan oleh Dirut bagaimana tolong diatur, tolong dikaji agar bagaimana kerjasama ini saling menguntungkan. Betul Pak. Betul. Pada faktanya saling menguntungkan nggak Pak? Memberi keuntungan kepada PT Timah tidak? Kalau PT Timah kok Pak ada auditnya yang independen tadi. Oke. Dalam kesepakatan perjanjian ini ada tidak sih Pak di latar belakangnya tekanan-tekanan politik? Saya nggak tahu. Karena itu kan pasti ke diri Pak. Oke. Saudara tidak tahu. Ada tidak dilakukan lobby-lobby oleh PT smelter ini kepada direksi? Kayaknya enggak Pak. Tidak ada. Bapak selaku direksi ada mendapat keuntungan Enggak Pak. secara pribadi? Enggak. Silakan cek Pak Robert kalau kenal saya. Oke. Terkait dengan evaluasi Pak. Evaluasi sudah dilakukan Bapak sampaikan oleh KAP tadi Susilo ya Pak? Iya. Oke. Kalau dari EY Bapak tahu Pak? Tidak tahu. Oke. Tadi yang Bapak sampaikan ada rekomendasi dari BPK itu tahun berapa Pak? 2022 Pak kalau nggak salah. Karena belum saya sudah jelaskan tadi Pak. Karena anak usaha kami yang hilirisasi chemical tidak kebagian program oleh marketing PT Timah. Terus dicek sama BPK kenapa nih? Oh, karena belum produksi PT Timah menurun. Kenapa turun? Sebelumnya lebih dulu ada kerjasama rekomendasinya keluarnya gitu Pak. Karena saya ikut tuh Pak dalam auditnya. Oke. Saudara saksi apakah tahu dari PT Timah di tahun 2020 dan tahun 2021 pernah meminta pendapat atau legal opinion terkait dengan smelter kerjasama smelter swasta kepada Kejaksaan Agung? Tahu Pak pernah dengar dari jam datun. Ke Jamdatun Kejaksaan. Oke. Tahu isinya Pak? Maaf, Tahu isinya apa rekomendasi atau kesimpulan dari detailnya nggak tahu. detailnya tidak tahu. Iya. Izin dilanjutkan. Tadi kita di Timah diangkut oleh mitra borongan pengangkutan, kemudian diserahkan ke PT Timah yang dititipkan ke smelter swasta, kemudian proses di logam. Pertanyaannya apakah dalam proses itu semua dari borongan pengangkutan, kemudian proses pengelogaman di smelter swasta, PT Timah mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk proses itu? Mohon izin, saya nggak paham karena kami sewa semester plus sebenarnya termasuk karyawannya. Jadi kami anggap itu bagian dari PT Timah waktu dia bersama sewa itu. Jadi itu bagian dari PT Timah, makanya kepala tekniknya juga orang PT Timah kan Pak. Nah, PT Timah membayar setelah ada BAP Pak. BAP mau BAP biji maupun BAP ke logam. Jadi nggak pernah keluar di depan. Apakah dalam artian dalam konteks ini kerjasama ini pengeluaran biaya oleh PT Timah itu berbasis kinerja terlebih dahulu? Ya betul, ya betul. Ya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai dalam kerjasama ini selain misalnya untuk borongan pengangkutan ada biaya kompensasi, kemudian untuk sewa smelter ada tagihan biaya sewa smelter yang mengacu
pada si per jam tadi dan juga biaya pemurnian. Selain biaya tersebut terhadap borongan pengangkutan, selain kompensasi, apakah ada biaya lagi yang dikeluarkan oleh PT Timah? Kalau saya nggak cukup dua itu, material dan sewa hubungan. Maksudnya dalam arti apakah semua biaya-biaya itu semua sudah masuk jadi satu paket dalam biaya kompensasi terhadap biji timah? Beda Pak, yang penambangan kita pencatatan yang akuntansinya juga masih beda Pak, yang nggak link. Baik, maksud saya gini saudara saksi, dalam kerjasama borongan pengangkutan itu kan tadi disebutkan biaya yang dikeluarkan dan biaya kompensasi. Selain biaya kompensasi tersebut, apakah ada biaya lagi yang ditagihkan oleh mitra kepada PT Timah, misalnya untuk tenaga kerjanya si mitra, kemudian biaya? Tidak ada. Ada, karena itu jasanya Pak. Oh, itu satu paket berarti, saudara saksi ya? Iya, iya. Untuk Iya, yang untuk yang sewa smelter, apakah ada biaya lain, misalnya untuk sewa smelter hanya biaya sewa saja, tidak ada lagi pengenaan biaya gaji karyawan si smelter, kemudian solar, tidak ada, satu paket di situ ya? Iya Pak, biaya karyawannya smelter juga termasuk komponen biaya yang kalau di sini 3.700 itu bagiannya biaya karyawan, biaya depresiasi, biaya bahan, semua dari situ Pak. Baik, selanjutnya saudara saksi, saya ingin bertanya mengenai dalam pelaksanaan proses produksi khususnya biji ya, itu kan tadi saudara saksi keterangan sebelumnya sempat menyinggung masalah harus adanya kewajiban pembebasan lahan di wilayah Yilda PT Timah. Berdasarkan keterangan yang kami terima dari Pak Iwan Aswar, dari tahun 2016, setidaknya dari 2016 sampai dengan perkara berjalan itu tidak ada di dalam LKAP dianggarkan untuk pembebasan lahan. Apakah dalam konteks ini pada masa saudara saksi menjadi direktur operasional memang demikian, tidak pernah dianggarkan biaya untuk pembebasan lahan dalam konteks untuk penambangan garam di wilayah Bangka? Nggak ada Pak, cuma itu yang kita bebasin. Cuma itu yang dibebasin ya? Iya. Baik, kemudian dalam pertimbangan dalam pelaksanaan kerjasama ini saudara saksi, ini berkaitan dengan keterangan saksi sebelumnya. Apakah dalam pelaksanaan ini dengan PT Timah tidak mengeluarkan biaya terlebih dahulu dalam borongan pengangkutan, sewa smelter, ini memberi keuntungan yang signifikan dalam alur cash flow-nya PT Timah, khususnya di operasional di divisi saudara? Iya Pak. Saya di persidangan zaman saya lupa, saya pernah di tentu di itu lama kali nih, terus saya cek lah bahwa itu dengan Eko Junianto itu. Jadi sejak kita bayar biji material di gudang, misalnya di Rosa, terus dia sampai bahan siap buat ready for export itu paling 12 hari. 12 hari. Ternyata yang lama itu di marketing Pak. Marketing kan punya 3 bulan. Jangan saling operasi lah si proses itu begitu. Kami besok sangat cepat ini. Itu Pak, khususnya kerjasama biasa ya Pak. Baik, selanjutnya untuk terkait saya mau ingin saksi memberikan perbandingan mengenai proses pengadaan biji timah di era pada saat ada kerjasama smelter ini dan kemudian borongan pengangkutan dengan sebelum adanya kerjasama borongan pengangkutan. Ini berkaitan dengan ada instruksi 030 mengenai berbola dengan setelah adanya kerjasama. Apakah ada perbedaan yang signifikan yang berkaitan dengan kondisi keuangan PT Timah? Sudah standar yang kita lakukan dengan mitra penambangan yang smelter ini juga dilakukan sebelumnya. PT Timah juga melakukan sendiri. Oh, juga sudah melakukan sendiri? Iya, jadi yang kelima juga itu lah
jadi kan ada istimewa lah. Saya jadi cuma perlu kali di SPK-nya ditaruh kaitannya dengan SP ini, informasi itu menunjukkan dia nanti akan diterima di lokasinya PT yang sudah kita sewa itu. Muhammad itu. Baik, selanjutnya saudara ini berkaitan dengan tadi kan Pak, sebelumnya ada pertanyaan berkaitan dengan kajian mengenai kerjasama sewa smelter ini sudah pernah diajukan, tapi bukan dalam bentuk yang bisnis tadi mungkin dimaksud oleh penuntut umum. Nah, di sini saya ingin bertanya, pola kerjasama sewa smelter ini kajiannya apakah juga pernah mempertimbangkan salah satu buku? Ada satu buku yang kami pernah lihat, judulnya Menuju Kedaulatan Timah. Apakah buku tersebut juga salah satu pertimbangan dari PT Timah dalam mengenai skema kerjasamanya sewa smelter? Tahu, ini Pak, boleh jawab ya? Ya. Tahu saya enggak juga Pak, itu paralel. Saya ingat tuh itu almarhum Kosa tuh yang mendokumentasikan beliau wartawan dan mantan wartawan yang dari Timah dokumentasikan lah, yang harus bisa paham. Kemudian kalau hasil saya Pak ya, dengan keberhasilan di 2019 Timah menguasai lebih 90% ekspor Indonesia, itu menurut saya, dan bukan belain Pak Dekza, itu strateginya perannya Pak Dekza, peran khusus materi itu. Dan engagement bisnis Pak, karena belasan tahun belakang nggak pernah berhasil, kali ini dicoba berhasil ini, kira gitu Pak. Tafsir saya Pak ya, kalau tidak-tidaknya. Kayaknya yang terakhir ya.